Saudari-saudara yang terkasih, Paus Fransiskus dalam renungannya tentang masa Prapaskah tahun ini mengatakan di awal renungan, masa Prapaskah adalah masa Kairos. Bahasa Yunani, Kairos. Apa artinya masa Kairos? Masa berrahmat. Waktu berkat. Waktu Tuhan. Itu dibedakan dengan kata kronos. Artinya jam 11, jam 12, jam 13 itulah waktu kronologi. Bulan sekian, tahun sekian. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Bukan. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita tidak menghitung detik, menit, jam, hari, atau minggu, atau bulan. Masa di mana kita merasa berada di dalam Tuhan. Masa kita merasa mengalami Tuhan hadir, mendampingi, meneguhkan, dan menguduskan kita. Inilah yang kita masuki mulai hari ini. Tentu kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta kita setiap saat. Sejak kita dibaptis, sejak kita dilahirkan pun Tuhan beserta kita. Tetapi pada masa-masa seperti ini lebih khusus lagi. Masa Kairos, masa berrahmat ini, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan lebih luas untuk lebih dekat kepadanya. Tuhan beri kesempatan kepada kita lebih luas untuk puasa itu apa? Bisa kita baca. Tetapi pantang dan puasa yang dimaksud oleh Yesus lebih pada sekedar mengurangi makan ini, mengurangi kegiatan ini atau itu, atau tidak makan satu hari atau tidak makan sekian jam. Karena itu tidak ada artinya kalau tidak diimbangi dengan puasa batin. Yang keluar dari fisik harus datang dari hati yang benar. Apa gunanya saya berpuasa 40 hari 40 malam kalau saya tidak berpuasa batin? Karena itu Nabi Yoel mengatakan jangan sobek pakaianmu saja. Itu lambang dari perjanjian lama. Orang bertobat berpuasa menyobek pakaiannya. Tapi sobeklah juga hatimu. Puasa batin itu yang jauh lebih sulit, di mana kita harus berpantang batin lebih sulit, di mana kita harus mengurangi berbagai hal atau mengendalikan berbagai hal yang mungkin selama ini menyenangkan kita. Paus Fransiskus memberi contoh yang sulit, puasa digital. Kita akan sadar tidak sadar seling begitu bangun, yang pertama dilihat bukan tanda salib atau berdoa, yang dilihat pertama adalah layar HP kita, ada pesan masuk atau tidak. Dan saat kita mau tidur, bukan tanda salib dan doa yang kita jadikan kegiatan terakhir, masih kita lihat apakah masih ada pesan yang belum saya baca hari ini atau berita apa yang belum saya lihat hari ini. Puasa digital itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk kita, di mana kita sudah menjadi pelan-pelan adiktif, ketagihan.
terikat. Ini contoh puasa batin, puasa kemarahan, pantang dari berbohong atau menyebarkan berita hoax, fitnah. Jadi bukan hanya sekedar tidak makan ini dan itu, tetapi terutama bagaimana kita mengendalikan segala kekurangan nafsu, kekurangan kita selama ini. Dan itu tidak gampang, sangat tidak gampang. Berdoa. Kata Yesus juga berdoa. Kita dipersiapkan dalam masa Prapaskah banyak kegiatan devosi. Jalan salib, mungkin rosario, devosi entah sakramen Maha Kudus, yang lain-lainnya. Secara liturgis kita mempunyai banyak kesempatan berdoa. Baik. Tetapi bukan hanya itu. Harusnya itu melatih diri kita untuk sungguh-sungguh berdoa sungguh dari dari batin. Doa-doa yang sungguh-sungguh lahir dari hati kita, bukan karena mengikuti apa yang telah disiapkan oleh gereja, liturgi gereja. Doa yang sungguh-sungguh tidak mencari pujian, tidak dilihat orang, tutup pintu dalam kamar. Dengan kata lain, kesempatan di mana kita melatih diri kita untuk sungguh lebih dekat berbicara dengan Tuhan secara tulus, secara ikhlas, dan menjadikannya sebagai habitus kita, kebiasaan kita yang akan berlanjut setelah selesai masa Prapaskah. Itu menjadi bagian dari kita. Bukan menunggu lagi tahun depan masa Prapaskah baru kita ikut lagi jalan salib, ikut rosario, selesai Paskah selesai semuanya. Tidak ada gunanya. Doa yang datang dari hati, dari batin, yang sungguh-sungguh dirasakan keperluan, itu akan berlanjut. Dan tidak perlu menunggu gereja menyusun jadwal untuk itu. Itu maksud dari Yesus masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu yang melihat dari yang tersembunyi. Artinya kita sungguh-sungguh menjadikan hidup doa kita sebagai bagian dari hidup harian kita. Melatih diri kita dan menjadikannya sebagai makanan rohani, minuman rohani kita setiap hari. Bukan hanya pada masa Prapaskah ini saja. Bukan hanya pada saat di mana ada datang pengkhotbah atau datang dari siapa yang hebat, kita ramai-ramai kumpul. Setelah itu selesai. Tidak ada gunanya banyak dalam hal seperti itu. Tapi bagaimana kita setiap hari sungguh-sungguh menjadikan nafas kita, doa kita menjadi bagian dari nafas kehidupan kita. Itu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar, lebih bermakna bagi hidup batin rohani kita. Berbuat amal kasih, memberikan sedekah. Tentu kita akan menyiapkan sedekah kita pada saat-saat tertentu, sumbangan kita pada saat-saat tertentu. Itu baik adanya. Tetapi sedekah yang kita berikan kepada Tuhan bukanlah sedekah yang memang hanya demi ritus, karena hadir di gereja, ikut kegiatan lingkungan, bakti sosial. Tapi sedekah yang sungguh memang kita berikan bukan hanya soal uang ya, tapi sungguh-sungguh dari kemampuan kita, bakat kita yang kita berikan untuk kebaikan bersama, bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Nah, itu tidak gampang. Karena kadang-kadang sadar tidak sadar kita membuat sesuatu yang baik, kebaikan, sedekah, karena ada di belakangnya ganjaran tertentu, upah tertentu. Ada pamrih di belakangnya. Dan Yesus mengatakan, jangan dibiarkan tangan kananmu tahu apa yang dibuat tangan kirimu. Bukan pamrih yang perlu kita cari dalam membuat kebaikan dalam hidup kita. Ketika kita bertindak baik, ketika kita berbuat baik, itu lahir
sekali lagi dari batin, karena kita adalah anak-anak Allah yang memang diciptakan dengan kebaikan. Dan karena itulah kebaikan adalah kodrat dari hidup kita, bukan mencari pamrih dari sedekah dan kebaikan yang kita buat dalam hidup kita. Jadi saudari-saudara terkasih, petunjuk Yesus sangat jelas. Tetapi ketika kita mau menjalankannya dengan tekun, itu tidak gampang. Karena kita ini cenderung instan, cepat bersemangat, tapi juga mungkin cepat loyo. Karena itu Paus Fransiskus mengatakan dalam suratnya, dalam renungannya, jangan pernah lelah berbuat baik. Jangan pernah lelah berbuat baik. Taburkanlah kebaikan, panenlah dan berikan. Jangan hanya menabur, memanen dan mengumpulkan bagi diri sendiri. Menabur, memanen dan memberikan kebaikan tersebut, menyebarkannya. Meskipun tidak selalu gampang. Karena itu Paus dengan jelas mengatakan jangan pernah lelah dan jangan cepat menyerah. Ketika kita menghadapi kesulitan dari luar atau menghadapi kelemahan dari dalam, kita harus mampu bertahan dalam menjalankan ulah tapah tobat tadi. Doa, puasa pantang, dan menyebarkan hal-hal baik. Semoga memang dalam masa Prapaskah ini kita dikuatkan oleh niat pertobatan kita, daya Roh Kudus yang membantu kita, supaya sungguh perjalanan kita untuk mempersiapkan diri kita menuju Paskah menjadi perjalanan yang menunjukkan perbaikan dalam hidup kita. Dan itu hanya titik tolak, titik berangkat, tidak selesai dengan malam Paskah dan hari Paskah. Justru menjadi booster bagi kita untuk mampu maju ke depan lagi. Jadi suntikan booster keempat lah ini kalau perlu. Masa Prapaskah ini terhadap apa? Bukan virus corona, tapi virus kelemahan diri, virus kesombongan diri, virus mencari pujian untuk diri sendiri, virus kemalasan kita, keegoisan kita. Jadi Tuhan memberikan masa Prapaskah ini sebagai masa untuk membangkitkan diri kita, booster supaya kita sungguh-sungguh menjadi lebih bersemangat dalam perjalanan kita, lebih tahan, lebih kokoh dan lebih kuat. Jangan cepat menyerah, kata Paus. Jangan lelah berbuat baik. Dan kalau kita memang menjalankannya dengan sukacita, dengan penuh semangat, yakinlah bahwa perayaan malam Paskah kita dan hari Paskah kita akan membawa kita kepada tahap yang lebih tinggi dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai manusia. Hari ini kita akan menerima abu, menyadari bahwa kita memang orang yang masih lemah, orang yang mempunyai banyak dosa. Hidup kita sementara. Kita akan diolesi abu dengan kalimat bertobatlah dan percayalah pada Injil, supaya sungguh kekuatan kabar gembira, penyelamatan dari Tuhan, kasih Tuhan membuat pertobatan kita menjadi punya makna. Dan yang kedua, mungkin kalimat yang berikut adalah engkau dari debu akan kembali menjadi debu. Berendah hatilah kita di hadapan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat banyak hal. Kerendahan hati mengakui kelemahan kita, lalu kerendahan hati untuk berani bertobat, sekali lagi untuk memegang kabar gembira, kabar keselamatan, dan menjalankan kabar keselamatan dengan penuh sukacita. Semoga sungguh perayaan hari ini memberikan kepada kita sungguh-sungguh semangat baru
untuk memulai lagi sesuatu yang baru dalam hidup dan membuat kita menjadi orang-orang yang memang bisa memperbaiki gereja, memperbaiki juga dunia yang sedang mempunyai banyak masalah di mana-mana. Karena itu Paus hari ini meminta kepada gereja kita secara khusus untuk mendoakan perdamaian, terutama di negara Ukraina yang sedang perang dengan Rusia. Mohon doa dari kita supaya sungguh perdamaianlah yang meraja dan bukan perang. Itu bagian dari ulah tapak kita untuk memerangi juga kekerasan yang terjadi di muka bumi ini. Kekerasan dalam hidup kita masing-masing dan kekerasan yang sedang terjadi di belahan dunia lain. Kita satukan semua intensi kita, niat baik kita, pertobatan kita dalam doa yang disampaikan Paus untuk didoakan oleh gereja pada hari ini di seluruh dunia. Marilah kita bersama semua mengangkat suara berseru. Jangan pernah ada lagi perang. Jangan pernah ada lagi letusan senjata. Jangan pernah ada lagi banyak penderitaan. Janganlah kita berhenti berdoa. Sebaliknya, marilah kita memohon secara lebih khusyuk kepada Tuhan. Datanglah Tuhan, Pangeran perdamaian. Jadikanlah kami sarana dan cerminan perdamaian-Mu. Amin.